Education gives us knowledge that can change the world to be a better place. Education measures the true wealth of a human being. With the rapid changes in today's world, we are competing with each other to strive for a better future. But not everyone can afford to compete, especially when it comes to financial ability. For those who are looking for best quality learning experience, they will look at different paths from the others. People always tend to associate the best education and learning with higher costs. Now we want to change the perception and shift the paradigm. We want people to know that furthering one's studies is no longer expensive or a luxury. We want to create high quality education at affordable cost to all aspiring students. Innovative International College is a certified private and independent college approved by the Government of Malaysia. It is now offering challenging and innovative programs for local and international students at affordable fees. In 1999, Innovative International College was established at Petaling Jaya through an international partnership. It provides high-quality education with an enriching learning experience. Innovative International College is committed to make education fully accessible to everyone, especially Malaysian. We want to create a future where everyone has the benefit of a good education. This is our vision and mission. After several excellent years, Innovative International College has started a new chapter. In 2018, Innovative International College moved to Kelana Jaya, an excellent location for an educational institute. Its teaching experience and expertise grew with more local and international collaboration. Kolej Antarabangsa Inovatif atau lebih dikenali sebagai ISC adalah sebuah institusi pendidikan tinggi swasta yang berdaftar di bawah Akta IPTX 1996. ISC menawarkan pelbagai program di peringkat sijil, diploma dan juga ijazah sarjana muda dengan kerjasama universiti awam. ISC menawarkan bidang-bidang yang mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran kerja, iaitu pelancongan, hospitality, teknologi maklumat, perbankan Islam dan juga perniagaan. Fasiliti dan kualiti pengajaran dan pembelajaran adalah setanding dengan universiti awam. Ia dapat dibuktikan melalui penawaran program-program kerjasama bersama Universiti Utara Malaysia dan juga Universiti Putra Malaysia di peringkat diploma dan juga ijazah sarjana muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam ceria Malaysia, Indonesia. Ya, alhamdulillah dapat bersama saya lagi hari ini dalam Facebook Live Kolej Antarabangsa Inovatif bersama saya Yahudin binti Muhammad Yassin, Direktor Pengarah Pengantarabangsaan Kolej Antarabangsa Inovatif. Hari ini saya mempunyai seorang tetamu yang sungguh istimewa, jauh datangnya dari negara seberang iaitu dari Indonesia ya. Jadi hari ini kita akan berbicara, membuat perkongsian tentang Universitas Entrepreneur dari mimpi menjadi realitas. Jadi bersama saya hari ini tetamu saya adalah yang saya sungguh kagum dengan pencapaian beliau, iaitu yang terhormat Pak Eric Hadi Saputra ya, iaitu Direktor Perhubungan Awam dan Hak Ehwal Antarabangsa
Universitas Amikon di Yogyakarta. Selamat datang Pak Eric. Apa Terima khabar? kasih Puan, alhamdulillah sehat dan menginspirasi. Alhamdulillah Pak Eric. Sehat Puan ya? Ya. Sehat ya? Alhamdulillah seperti dulu juga sama. Alhamdulillah. Saya melihat Puan, ketemu kita sekitar ada 7-8 tahun lalu ya di Jakarta, di Indonesia tidak banyak berubah ya, tetap langsing sampai sekarang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di atas Alhamdulillah. nikmat yang dibagi kepada saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum itu saya ingin ucapkan selamat datang Pak Eric ke Facebook Live Kolej Antarabangsa Inovatif, dan saya bagi pihak Kolej Antarabangsa Inovatif mengalu-alukan Pak Eric bersama kami hari ini di atas masa dan kelapangan dan kesudian ya untuk berbicara perkongsian tentang your journey daripada college kepada universitas yang saya tahu bukan sesuatu yang sangat mudah iaitu lebih mencabar, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pencapaian Universitas Amikon hari ini sangat-sangat membanggakan ya. Jadi sebelum itu kalau kita hari ini saya mungkin audiens saya ni ada dari Indonesia ya. Ini our Facebook Live is international hari ini kan. Okay. Dan saya ucapkan semua, mungkin ada yang di sana, di luar sana daripada Universitas Amikon. Hello everyone ya. InsyaAllah saya akan ke sana lagi satu hari nanti. Amin. Siapa kenalan-kenalan saya di sana. Dan saya dapat tahu tadi Pak Eric ada kuliah ya? Ya, Puan, betul. Mahasiswa saya, tadi saya ada kuliah Introduction Information and Technology and Communication, dan mereka juga saya minta untuk bisa ikut live dan nonton acara kita ini. Oh, alhamdulillah. Okay, hello everyone. Are you there? Salam kasih perkenalan dari saya daripada seluruh warga Kolej Antarabangsa Inovatif kepada anak-anak semua ya. So alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama ya Pak Eric. Okay, talking about your university ya Pak Eric. Pak Eric ni sebenarnya memang dari awal lagi ya bersama universitas ini ya, dan mendapat tahu bahawa universitas ini bermulanya daripada satu kolej yang sangat kecil ya. Sekolah. If I'm mistaken, it started with kantor IT ya. Okay. Ya, dulu startednya mulai dari akademi information computer, kemudian itu tahun 94 Puan, tahun 94 kita bermula tahun 1994 ya. Memang pada waktu itu Puan kondisinya memang sangat karena para founder kita ini dan para founder lainnya itu memang startnya itu memulai dari mereka ini bukan orang kaya, mereka adalah orang yang tidak punya uang ya, dan kalau kita boleh tengok, kalau saya nanti kasih saya share screen, saya nanti mau tunjukkan fotonya kalau misalnya di Asmi, kalau saya boleh di approve untuk share screen, tunjukkan fotonya boleh. Oke. Nah, jadi dari akademi kemudian berubah itu tahun 94, 2000 berubah lagi bentuknya menjadi sekolah tinggi. Sekolah tinggi mungkin kalau di Malaysia seperti university but only one faculty. Jadi hanya prodi-prodi yang berkaitan pada bidang-bidang tertentu. Nah, alhamdulillah tahun 2017 bulan Januari Puan, kita sudah berubah untuk menjadi university. College, Puan adalah menjadi Director Education Malaysia di Jakarta, di Ahmad, dan pada waktu itu Puan juga dengan sangat baik sekali mengenalkan Prof. Suyanto, our rector, our president,
kepada university di Indonesia. Termasuk satu Puan yang Puan kenalkan kita waktu dengan UiTM, Prof. Osia itu temannya Puan, dan alhamdulillah sampai sekarang ini kolaborasi dengan UiTM berjalan lancar, bahkan Prof. Suyanto sendiri sudah menjadi visiting professor di sana. Dan ini berkat bantuan Puan juga. Jadi thank you so much. Terima kasih Pak Erick. Memang sungguh luar biasa pencapaian daripada pihak Universitas Amikon ini ya. Saya sebetulnya masa pertama kali saya bertemu bagaimana saya tertarik dengan Universitas Amikon ni ialah sewaktu saya di Jogja, sewaktu saya mengadakan pameran di sana dulu kan. Dan saya melihat presentasi daripada Universitas Amikon filem animasi. Animasi ya, Battle of Surabaya. Ya, dan ketika itu saya rasa itulah merupakan titik permulaan saya ya untuk kita bersilaturahim, untuk mengenali lebih dekat lagi bersama Universitas Amikon ini ya. Jadi Battle of Surabaya ini telah memenangi award ya di luar negara, di India, di Jerman dan sebagainya. Mungkin kalau Pak Erick bisa share dengan kita pencapaian dan sehingga hari ini pencapaiannya sudah 80 ya di peringkat antarabangsa. Dan award ini juga adalah a part of you kan. You telah diterima oleh Walt Disney, Paramount film dan sebagainya. Kalau bisa Pak Erick share dengan kami tentang pencapaian bagaimana you go through the journey sehingga hari ini. Terima kasih. Ya Puan, itu proses panjang sekali Puan. Jadi kita bikin film itu sebenarnya adalah kita melihat potensi animasi itu tinggi sekali di Indonesia, Malaysia potensi animasinya tinggi. Cuman memang kadang-kadang kalau kita mau bikin sesuatu yang baru orang nggak percaya dulu kan. Jadi dia apa bisa bikin. Tapi dengan semangat yang luar biasa dari para student yang sedikit karena awal mulanya hanya 7 orang, lalu kemudian kita serius dari awal ikuti award dan akhirnya di-appreciate. Lalu setelah itu kita jadi khusus para animators yang di MSP Studio itu. Dan alhamdulillah terakhir Prof. Suyanto menerima penghargaan di Hollywood, di Chaplin Hollywood. Dan itu satu yang luar biasa. Dan saya waktu di Putrajaya, saya ingat sekali di Putrajaya, Puan Yahurin mengajak kita Prof. Dato Asma yang dulu GTT kan, dan sempat presentasi di sana, itu luar biasa. Nah setelah itu, alhamdulillah apresiasi orang sudah semakin bagus. Memang awalnya mulanya, kenapa kok jadi tantangan sendiri? Karena memang awalnya kan kita bikin bahasanya Indonesia Puan. Nah ketika bahasa Indonesia itu internasional, tidak menginginkan adanya subtitle. Jadi mereka pingin ya bahasanya ya internasional, bahasa Inggris, dan itu kita take ulang dan setelah itu kita ikuti kompetisi-kompetisi banyak negara dan alhamdulillah banyak sekali memperoleh award. Dan kalau mau nonton sekarang mudah Puan datang ke Jogja, insya Allah setelah pasca COVID-19 kita bisa nonton. Atau kalau di Jakarta juga diputar di Taman Mini Indonesia Indah di Studio Keong Mas gitu. Oke. So Pak Erick, sehingga hari ini kalau saya lihat ya di pencapaian Universitas Amikon ini yang sehingga hari ini mempunyai lebih kurang 11,000 anak-anak kuliah ya, benar enggak? Ya, betul. Dan setiap tahun pelajar-pelajar baru, siswa-siswa baru seramai 3,000 orang. Dan pada tahun 2019 Universitas Amikon telah dinobatkan, telah dijadikan satu telah diiktirafkan oleh UNESCO sebagai salah satu universitas entrepreneur ya. Jadi itu tahun 2009 Puan. Oh 2009, maaf saya 2009. 2009. Waktu itu masih kuliah. Ya, jadi entrepreneur itu berarti anak-anak yang masuk kuliah di Universitas Amikon ini, mereka akhirnya dalam kuliah lagi mereka telah dididik ya supaya nanti apabila mereka sudah tamat kuliah,
mereka enggak mereka ada pekerjaan gitu ya. Jadi betul. Jadi gimana Universitas Amikon ini memulakan untuk meletakkan di dalam diri siswa itu supaya ada spirit of entrepreneur itu. Betul. Kalau bisa Pak Erick share dengan semua audiens pada hari ini. Baik Puan Yohurin, keluarga dari Innovative International College di Kuala Lumpur di Malaysia dan teman-teman di Universitas Amikom Jogja, ini juga banyak nonton kita Puan. Jadi memulai semangat atau jiwa entrepreneurship yang menjadi salah satu keunggulan Universitas Amikom itu Puan. Mahasiswa baru, student yang baru bergabung ke Amikom itu kita sudah adakan yang namanya Achievement Motivation Training yang kita beri nama pelatihan super unggul. Itu sekitar 20 jam. Nah, di situ mereka kita berikan motivasi, berikan inspirasi bahwa orang itu bisa menjadi pribadi yang lebih hebat dengan kemandiriannya. Jadi semangat-semangat entrepreneur itu sudah kita mulai sebelum mereka join menjadi mahasiswa di Amikom. So mulai perkuliahan itu sudah kita berikan itu selama 20 jam. Dan itu untuk membuat wawasan semangat kemandirian mereka. Paling tidak ada dua, sebagai entrepreneurship atau intrapreneurship. Kalau entrepreneurship dia punya bisnis, kalau intrapreneurship kalau dia seorang pegawai, dia punya semangat jiwa bisnis. Apa itu semangat jiwa bisnis? Jiwa solusi. Kalau ada sesuatu masalah dia tidak berpikir, lalu saya bagaimana? Tapi dia berpikir solusinya. Nah, itu yang kita kembangkan terus kepada studenta, sehingga saya pernah survei di kelas, saya tanya kepada mereka, siapa di antara kalian bisnis? Itu rata-rata 80% student angkat, dan mereka pingin bisnis. Artinya ada yang bekerja, tapi suatu saat nanti mereka juga pingin bisnis. Karena bisnis salah satu cara untuk bisa memberikan banyak manfaat buat banyak orang. Saya rasa itu adalah salah satu semangat. Terus nanti berkelanjutan di every semester kita selalu memberikan subjek-subjek mata kuliah penguatan pada jiwa semangat wirausaha itu, Puan. Seperti lingkungan bisnis, entrepreneurship, kemudian e-commerce, dan semua. Jadi setiap semester itu selalu ada untuk memperkuat itu. Makanya kenapa di Amikom kita beri nama Creative Economy Park, Taman Ekonomi Kreatif. Jadi orang yang datang ke Amikom itu punya jiwa semangat wirausaha. Ya kayaknya agak mirip dengan inovatifnya Puan ya. Iya, benar. Ya. Kalau di Amikom Puan, merupakan tagline ya, moto kepada Universitas Amikom ya, Economy Park. Creative Economy Park. Jadi taman kreatif. Kita berharap mereka semua kreatif, memikirkan saya bisa menghasilkan apa. Jadi semua program studi program yang mereka ikuti, mereka akan berpikir apa yang bisa saya hasilkan. Jadi kemandiriannya jadi sangat kuat. Kalau kita gabungkan, creativity itu dekat dengan inovasi kan Puan ya. Jadi sekarang ini kan eranya kan orang berinovasi terus. Apalagi COVID-19 ini menuntut kita tentunya ke arah inovasi. Nah, jadi kalau di Amikom disebut Amikom, maka mereka akan jawab Creative Economy Park. Kalau di Innovative International College, kalau kita bilang college antarbangsa inovatif, jawabnya apa, Puan? Kita mau punya tagline kita building your future. That is our tagline. Building your future. It means that when you come here, kalau di Indonesia tu berartinya seperti berawalnya di sini kali. Awalnya di sini. It means that daripada sekolah mereka masuk ke perguruan tinggi, pengajian tinggi, mereka memulakan perguruan tinggi mereka untuk melayari kehidupan masa depan dengan inovatif. Kerana kalau saya bisa share ya, di sini inovatif ini menawarkan program-program diploma ya, dan kita ada juga program kerjasama program S1 itu ijazah ya. Kerana buat masa ini kalau di Malaysia itu college itu, kalau di Indonesia sekolah tinggi. Jadi college kebiasaannya belum ada program-program ijazah S1. Tapi kita bisa melakukan kerjasama untuk melakukan program-program S1 di ijazah di inovatif. Jadi ke depan
kerana kita ini sekarang menuju ke arah yang lebih positif, iaitu kita ingin berusaha kerana kita sudah dilengkapi dengan segala kriteria-kriteria untuk menaik taraf kepada universitas college, ya. Jadi kita menuju ke arah itu. Jadi untuk itu kita lebih kalau kita lihat kita punya program kita yang kita ada relation sama industri, ya. Kita ada industry driven, ya. Kita ada program-program yang memenuhi pasaran industri. Kita ada program hotel management, work-based learning. Work-based learning tu adalah kita lebih programnya dilakukan juga di lapangan, iaitu di hotel. Ya, kemudian kita ada program-program seperti program haji dan umrah. Ini adalah satu program yang agak unik, ya, yang satu program yang baru, ya, yang boleh dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di Universitas Amikon sendiri, bermula dengan IT, kemudian daripada IT itu dilihat potensi perkembangan IT itu untuk animasi. Okay, kerana kalau tak silap saya pada waktu itu kita juga agak terkenal, ya, dengan cerita animasi, ya, iaitu Upin Ipin, kan? Ya, jadi pada waktu itu mungkin juga Upin Ipin ini menjadi inspirasi kepada Universitas Amikon, ya, untuk pergi ke tahap yang lebih tinggi dengan bermulanya dengan Battle of Surabaya, kan? Jadi kemudian keunikan yang saya lihat di universitas ini, apabila saya ke universitas, saya melihat anak-anak itu memang sudah ada visi. Hari pertama menjejak kaki ke Universitas Amikon itu sudah ada visi, ya. Artinya walaupun mereka belajar IT, mereka informatik, ya. Kalau Indonesia itu dipanggil informatik, kalau di Malaysia ini dipanggil IT, kan. Kemudian dibawa kepada animasi, kemudian mereka ini dalam waktu kuliah itu pun dengan kerjasama universitas dengan industri, anak-anak ini sudah mendapat pendapatan. Ya. Ya, jadi bagaimana kerjasama itu dilakukan sehingga anak-anak ini belum tamat kuliah sudah ada pendapatan, gitu, kan. Jadi this is something that I rasa sesuatu kelainan, ya, yang dididik oleh universitas ini. Jadi Puan, ada dosen, ya, misalnya Prof. Suyanto, beliau itu akan memberi grade A level tertinggi kepada studennya, misalnya dalam bidang e-commerce, apabila mereka sudah bisa menghasilkan lewat iklan, blogersnya, YouTube-nya, itu ada dosen yang memberlakukan seperti itu. Kemudian selain itu di Amikom juga ada namanya pusat inkubasi bisnis, jadi pusat inovasi yang memang membantu student ketika mereka punya ide terhadap satu produk. Nah, pusat inkubasi, innovation center ini dan inkubator itu meng-create mereka supaya mereka lebih matang, lebih expert. Bagaimana mereka melakukan planning, bagaimana mereka proses, dan output yang bisa dijual. Itu memang ada proses mendampinginya, sehingga mereka lebih siap masuk ke pasar kerja. Selain animasi, mobile, kemudian games, lalu network, itu juga diperkuat dengan berbagai macam produk, Puan. Termasuk games-games yang kita bikin, mereka ada yang sudah bisa jual sampai ke luar negara, dan itu kita satu yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kita sebagai pensyarah malu juga, mahasiswanya penghasilannya lebih besar dari dosennya, gitu. Oh ya, tetapi itulah tadi, ya, saya melihat pencapaiannya memang sungguh agak berani, ya, Prof, ya, itu sebagai founder, ya. Saya, Prof ada melihat saya, hello Prof, Profesor Dr. Suyanto merupakan founder kepada Universitas Amikon ini, dan bagaimana networkingnya, ya. Mungkin Pak Erick sebagai direktor untuk antarabangsaan, ya, the networking that you have sampai bisa ke Walt Disney, membawa produk-produk daripada Universitas Amikon, itu adalah sesuatu cabaran, ya, yang harus Erick dan tim lalui. Bagaimana cabaran itu yang Pak Erick hadapi? Ya. Puan, yang pertama yang tidak bisa dipungkiri
hubungan antar bangsa, hubungan antar negara itu tidak lepas dari hubungan personal, tidak lepas dari hubungan baik secara individu, person to person. Misalnya mengapa Amikom kok kenal baik Malaysia, tidak bisa dipungkiri ada faktor Puan Yahurin ketika menjadi Direktur Education Malaysia. Begitu juga keluar negara. Bagaimana kok bisa sampai kenal Walt Disney, sampai kenal misalnya perusahaan-perusahaan film atau games, ya itu berawal dari partner, relasi, teman, ketemu, hubungan baik, dan ditambah lagi memang quality dari produknya sendiri. Jadi ada dua yang Amikom lakukan, menjaga hubungan baik, komunikasi, kemudian silaturahim, ya, silaturahmi yang baik kepada semua orang. Dan yang kedua tadi, kualitas produknya harus bagus. Nah, dua itu menjadi modal bagus buat Amikom untuk menjalin komunikasi dan collaboration dengan banyak university, karena begitu kita punya produk bagus, mereka akan langsung pingin kolaborasi dengan kita. Sama seperti di Innovative International College, saya lihat ada program-program yang unik, yang saya yakin orang pingin banget menjalin hubungan kerjasama atau kolaborasi antar college atau antar university, dan ini menjadi poin penting. Satu, yang kedua, di IIC punya orang-orang yang punya hubungan relasi mitra yang bagus, dan itu potensi. Kayak Puan tadi bilang ada umroh dan haji. Itu seperti apa, Puan, program studi umroh haji? Apakah semua studennya juga mengelola manajemen umroh haji, atau pasti kayaknya mereka sebelum mengelola umroh haji udah dapat fasilitas umroh dulu sepertinya? Dia program itu lebih kepada untuk ke Mekah lah, ya, kerana kalau kita lihat kan, sebab kita punya kerjasama ini, kita melihatkan ada keperluan, ya, demand, ya, di dalam market untuk wisata, iaitu kan mereka harus train kan apabila mereka mau jadikan ketua untuk membawa para bakal-bakal umrah ke Mekah, mereka memerlukan tourist guide gitu kan. Jadi mutawif kan. Jadi kita fikirkan ada keperluan itu, dan bila kita berbincang dengan pihak-pihak yang berkaitan, mereka merasakan bagus kalau program ini diadakan, ditawarkan kepada lepasan-lepasan high school gitu kan. Jadi sebetulnya College Inovatif lah mungkin yang pertama, ya, yang menawarkan program ini. Luar biasa. Ya. Jadi kita mengharapkan di masa akan datang, kalau kita lihat hari ini pun kita memang ada sudah ramai-ramai pelajar-pelajar yang mengikuti program ini, dan kita sambutannya sungguh bagus sekali. Dan kita ada juga program wisata, ya, iaitu tourism, ya. Dan saya rasa di pihak Amikon sendiri pun ada tourism juga, ya. Jadi mungkin ke depan bisa kerjasama sama Amikon kan. InsyaAllah, Puan. Untuk sharing exchange experience kan, mobility dan juga exchange students kan, untuk kita win-win di antara pengalaman di Jogja di Indonesia dan pengalaman di Malaysia itu sendiri, ya. Okey. Cuma Pak Eric, saya hari itu apabila saya mendapat tahu bahawa Sekolah Tinggi Amikon ini sudah lama diberi kelulusan untuk menjadi universitas. Tetapi saya lihat kan baru tahun 2017, ya. Sebelum itu saya rasa sudah mendapat kelulusan, ya, untuk menjadikan universitas. Tapi saya lihat sekolah tinggi masih tidak menggunakan universitas itu. Maknanya menunggu beberapa tahun barulah menggunakan nama universitas itu. Kenapa, ya? Ya, Puan. Sebenarnya idea kita berubah bentuk menjadi universitas itu sudah sejak tahun 2012. Jadi sudah lama sebenarnya proses itu kita lakukan. Hanya saja memang banyak sekali revisi-revisi yang harus kita siapkan, karena memang borang atau dokumen yang ada memang menuntut kita harus mempersiapkan segala lebih baik begitu, dan terjadi proses yang revision, kemudian proses upgrading tentang dokumen itu tadilah yang
membuat waktunya memang jadi proses yang panjang. Jadi pada waktu itu di Indonesia ada peraturan menteri yang memang pada waktu itu membatasi atau menghentikan sementara untuk proses perizinan perubahan bentuk. Nah, sehingga karena mungkin di Indonesia mungkin banyak dan diharapkan ada yang namanya merger antar university. Nah, karena kita memang mengajukan baru sekali sehingga mengikuti proses itulah Puan. Tapi semangat itu sudah ada memang sejak tahun 2012 lah. Dan alhamdulillah itu menarik Puan. Saya itu pada waktu menerima informasi bahwa Amikom itu mendapatkan kelulusan menjadi universitas, itu saya sama Puan, saya sama Prof itu lagi di taksi menuju Puan mengenalkan kita kepada salah satu university, kalau saya tak salah Maritime University. Iya, benar. Kita diundang untuk makan makanan Arab dan itu wah, enak sekali. Arab itu enak sekali dan banyak sekali, dan itu di taksi pulang dari situ, pulang dari acara Puan itu, Prof. Suyanto mendapatkan message bahwa ada approval menjadi university. Kita bersyukur sekali. Jadi kita ingat sekali, kita justru mendapatkan informasi itu di taksi dan setelah makan masakan Arab yang luar biasa bersama Yahurin. Saya lihat ini satu keberkahan. Rezeki. Itu Puan. Padahal waktu pembicaraan dengan Puan Yahurin saya lupa nama restonya itu. Ya itu di pavilion, That's right. Ya. Itu Kuala Lumpur Convention, dekat Kuala Lumpur Convention Center ya Puan ya, bukan? Bukan, itu di pavilion. Salah satu mall pavilion, sorry. Ya, yang dekat juga dengan KLCC, ya. Ya, itu nah, pada waktu kita bicara sama Puan, itu belum ada informasi itu. Oh iya, alhamdulillah. Ya, kita lagi nunggu, kita masih bicara, kita lagi nunggu. Kita masih nunggu. Nah, setelah itu kita selesai dengan Puan dan alhamdulillah ketika selesai acara itu kita mendapatkan informasi dari Prof. Suyanto di mobil pada waktu itu menyampaikan alhamdulillah kita sudah diizinkan, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memberikan serah terimanya. Saya rasa ini luar biasa keberkahannya. Informasi aja tahunya sedang di Malaysia itu. Okey, jadi kalau kita lihat ya, kalau ini saya go through juga ya your profile dan juga your report for 2019 ya, iaitu Universitas Amikom ini mempunyai visi ya, misi untuk to be a world class education institution, in the field of creative economy with the insight of entrepreneur. Ya, di mana you have your own guest speaker ya yang sering ke ini saya mengucapkan tahniah ya kerana pencapaian sehingga tahap ini iaitu menjadikan world model private entrepreneur UNESCO ini. Jadi ramai sekali di pihak antarabangsa yang datang untuk visit Amikom. Jadi di pihak Amikom sendiri, what are your preparation untuk ini ya? Because I'm sure that berapa ya karyawan di Amikom sehingga ini dengan 11,000 anak-anak siswa, karyawannya bersama dengan dosen-dosennya. Dosen tu adalah lecturer ya. Jadi saya banyak bicara mix bahasa ya, Malaysia, Indonesia ya. Jadi betul. Bahasa Indonesia. Jadi kalau dosen itu di Indonesia adalah dosen, di Malaysia itu ada lecturer pensyarah. So berapa dengan keluarga yang besar, what are your preparations dan cabaran apabila dari pihak antarabangsa, institusi antarabangsa nak datang ke sini melihat, apalagi ya Universitas Amikom mempunyai satu teater ya yang memenuhi spek Walt Disney ya. Okay, kalau bisa Pak Eric share dengan semua yang menonton pada hari ini. Ya, terima kasih Puan.
Alhamdulillah perubahan jadi university itu memang akhirnya kita menambah pensyarah banyak sekali Puan, karena waktu college kan kita masih sekolah tinggi, kita masih hanya punya 5 program studi ya kan. Nah, ketika menjadi university kita menjadi 17 program studi. Nah, di situ tentu dosennya banyak sekali karena minimum lecture, minimum pensyarah pada satu program studi itu harus minimal 6. Itu syarat di Indonesia kan. Dan sehingga pada awal-awalnya kita merekrut hampir 100 pensyarah yang sangat banyak sekali, dan sekarang kalau di total mungkin 400-an dosen yang sedang bergabung, belum lagi yang mungkin mengajar secara lecture-lecture luar biasa. Nah, kolaborasi internasional kita senang Puan kalau ketemu dengan orang itu. Jadi kita selalu menyambut peluang. Ketika ada orang yang mau kerjasama dengan kita nggak pernah memikirkan bagaimana university-nya, seperti apa levelnya. Ada orang yang ingin kerjasama dengan kita ambil saja. Filosofinya Prof. Suyanto itu sederhana. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, sering-seringlah menjalin silaturahmi, itu aja. Alhamdulillah. Jadi kita baik saja ketemu orang dimanapun orang itu. Kalau kita melakukan, insya Allah kita pasti akan punya manfaat dari itu. Itu Puan. Jadi sehingga sangat terbuka sekali untuk kolaborasi. Ketika Puan menjadi director di Politeknik Metro Kuala Lumpur, pernah ke sana Puan, di ministry kita juga pernah ke sana Puan, di Jakarta. Jadi sangat tidak membatasi kepada siapapun karena punya visi yang sama, punya keinginan yang sama, membangun hubungan baik pada banyak orang. Kalau orang itu banyak hubungan baik dengan orang lain, insya Allah nanti rezekinya dilancarkan, kemudian usianya diberkahi. Ini kayak Puan, awet muda, ya, energi. Saya tidak tahu, benar Puan sudah pensiun, ya sudah. Ya. Ini sudah. Tapi wajah Puan kan tidak menunjukkan wajah pensiun. Saya juga tidak tahu loh. Benar. Itu belum lihat saya punya Ibu Presiden lagi ya. Beliau lagi kan. Ya. Mungkin Pak Erick ingin say hi to Ibu Syahawati. Itu saya punya presiden. Ya. Ibu Syahawati, terima kasih. Ibu, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami. Saya Erick dari Yogyakarta, Indonesia, Universitas Amikom Jogja. Mudah-mudahan nanti after pandemic COVID-19 kita bisa melakukan collaboration. Kami selalu senang menunggu di Jogja. Kemarin Prof. Suyanto sebenarnya sudah mencadangkan untuk bisa bertemu dengan Puan, sehingga insya Allah masanya yang tepat kita akan kolaborasi. Dan nanti ketika ada Prof. Suyanto jadwal juga ke Malaysia, nanti Puan kita juga atur supaya bisa ketemu dengan Puan Yahurin dan Presiden. Terima kasih. Insya Allah kita sama-sama doakan itu ya. Amin. Dan Pak Erick, saya juga melihat dari segi industri networking ya. Saya melihat usaha daripada pihak universitas ini untuk mencari sesuatu solusi agar anak-anak siswa dapat magang. Magang tu artinya praktikal ya. Praktikal industri di kantor-kantor yang bukan sahaja di Indonesia tetapi di peringkat antarabangsa ya, seperti dengan Walt Disney, Paramount Picture, KRU Malaysia, Norman Brothers. Ya, Blackberry. So saya merasa sangat kagumlah di atas your networking ya, sampai anak-anak di luar di sana mempunyai di bangku sekolah lagi apabila melihat kejayaan Amikom ini, mereka berlumba-lumba untuk berlumba tu kalau di Malaysia, di Indonesia berlumba tu olahraga ya. Kalau di Malaysia berlumba-lumba tu artinya can't wait untuk habis di sekolah tinggi
high school untuk masuk ke universiti ini. Saya merasakan ini satu pencapaian yang sangat baik. Mungkin model ini juga dengan hubungan saya dan juga pihak Amikon supaya College Antarabangsa Inovatif bisa ke depan. InsyaAllah, siap. Untuk yang ini. Dan ya, pokoknya kita, Puan, sangat senang menjalin relasi hubungan baik dengan Inovatif International College. Satu sisi kita semangat silaturahminya kuat. Satu sisi lagi kita tahu Puan Yahurin ada di situ. Wah, ini terima kasih. Ya? Terima kasih. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Okay. Kemudian saya yang terbaru ni saya lihat pihak inovatif pihak Universitas Amikon ini juga adanya broadcasting. Ya, broadcasting, ya, that's right. Broadcasting. Kita punya television sendiri, ya, RB TV di Jogja yang dia joinan dengan Kompas TV kalau untuk di TV digitalnya, dan Kompas TV untuk wilayah Jogja juga pakai blocking time-nya dengan TV kita, RB TV. Dan ada radio juga, namanya radio MKFM. Ya, kalau Puan tahu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, radio MKFM Bandung, nah MKFM Jogja, kita yang punya, kita memang partnership ya, memberi nama siaran radio MKFM. Jadi artinya ada industri di dalam dalam universitas. Ya. Ada broadcasting, ada internet service provider, ada software house, ada animation studio, ada juga bank perbankan, kalau kita di Jogja bilang BMT ya, Baitul Mal ya, finance. Juga yang berhubungan dengan toko komputer, nah itu juga. Oke, jadi dalam menghadapi. Jadi ya, oke. Ya, Puan. Okey, dalam kita menghadapi ini pandemik COVID-19 ini ya, kerana ini melanda seluruh dunia ya, bencana yang kita enggak terduga ya. Macam Pak Eric masih muda kan, saya udah hampir setengah abad ya, baru pertama kali saya menghadapi, kita semua menghadapi suasana begini ya. Tetapi kalau Indonesia itu bencana-bencana alam ni bukan sesuatu yang luar biasa ya, kerana Malaysia banyak dengan gempa bumi dan sebagainya, tsunami dan sebagainya di Malaysia ini dan melanda seluruh dunia tentang pandemik. Bagaimanakah pihak Universitas Amikon menangani cabaran ini apabila kelas tidak dapat diadakan secara face to face? Dan memandangkan 11,000 siswa-siswa, dan how you cope dalam mengadakan kelas-kelas online dan sebagainya. Kalau bisa Pak Eric share sikit dengan kami. Ya, terima kasih Puan. Jadi memang selama COVID-19, Maret 2020 kemarin, Amikom sudah memutuskan dan sampai akhir semester ini kita perkuliahan online, pendidikannya dengan online. Dan itu kita lakukan serius karena memang sebenarnya Puan, sejak tahun 2014 bulan Agustus, Amikom itu sebenarnya sudah melakukan perkuliahan online lewat program studi kita namanya Master untuk Informatik, dan kita kebetulan alhamdulillah dapat izin resmi untuk program studi dari pemerintah Indonesia, terutama Ministry Education and Culture, itu sebagai percontohan dalam perkuliahan online khususnya untuk Master Informatik. Nah, itu sejak awal 2014. Jadi itu pertama di Indonesia. Jadi Amikom sebagai pilot project untuk perkuliahan online. Nah, karena kita sudah terbiasa sejak 2014, sehingga masuk yang 2020 ini pun kita serius dalam pelaksanaan kuliah online-nya, dan sampai sekarang juga
online. Sebelum saya join dengan Puan, saya juga online tadi pagi dengan mahasiswa, dan after this saya juga ada kuliah online lagi dengan mahasiswa. Jadi memang online IT sekarang menjadi salah satu penguatan untuk university untuk bisa semakin eksis ya Puan ya. Termasuk ini kan. Apakah selepas pandemi ini akan diteruskan di Universitas Amikon? Ya Puan, kita akan teruskan karena memang sebelum pandemi ini kita sudah pernah jalan kuliah online dan itu ada program studinya sendiri. Dan itu ada program studinya sendiri, ya. Itu dan kalau ini kita bisa juga, Puan, satu saat kita juga mengadakan kuliah online kan? Okey, dari segi pihak pemerintah gimana? Pusat kementerian? Ya, pihak kementerian Amikom ada izin resminya. Yang kuliah pendidikan jarak jauh itu, dan selama masa pandemi COVID-19 itu semua university memang diminta untuk melakukan pembelajaran online. Dan sepertinya ministry baru saja menyampaikan untuk semester depan pun di awal tahun ajaran tahun ini itu juga memulainya dengan online. Dan ini satu tantangan kan Puan ya buat kita ya. Okey. Tapi saya merasa itu bukan sesuatu yang sukar bagi Universitas Amikon ya, kerana sudah ada dari awal lagi. Tapi Pak Erick, itu di belakang Pak Erick itu ada di KUI apa tu? Ini nama direktorat saya Puan. Direktorat Kebangsaan dan Urusan Internasional yang seperti Puan bilang tadi perhubungan antar bangsa. Kalau bahasa Indonesia tu gimana tu? Direktor of Komunikasi dan kalau di Indonesia membacanya, kalau bahasa Inggrisnya berarti Director of Public Relations and International Affairs. Ya. Jadi bagus sekali perkongsian daripada Pak Erick ya. Saya pun sebetulnya ingin membawa tim. Ya Puan, ada satu yang harus membuat Puan segera ke Jogja atau ke Indonesia after 19. Pertama pecel Solo, ya pecel Solo itu. itu harus. Saya nggak tahu. Puan masih suka ya dengan ornamik barang-barang antik unik ya, masih ya. Ya. Bangku kayu ya. Itu selain taste-nya juga suasananya ya. Ya, alhamdulillah memang Jogja ni memang orangnya halus sekali ya. Bahasa ya agak memang saya pertama kali ke sana pun saya memang rasa bahasanya orangnya. Waktu itu di Jakarta sempat berapa tahun? Ada 5 tahun ya? Ada 5 years? 7. Oh, 7. Ya. Makanya waktu Puan presentasi, orang Indonesia pasti bilangnya ini orang dari mana ya Pak? Ini orang Jawa. Karena sangat pasti sekali. Oh, 7 tahun ya. Tapi saya sangat kerana hubungan dua hala Indonesia itu selalunya bagus, selalunya baik ya. Apalagi dalam pendidikan ya, kerana kita bersaing secara positif ya. Artinya itu kita berkongsi, sharing the knowledge between the two countries ya. Apalagi ini serumpun ya, itu yang sering antara Malaysia dan Indonesia ya. Selain di Jakarta sendiri waktu itu Puan sangat tertarik di kota mana saja di Indonesia. Indonesia kan Puan tahu ya 33 provinsi ya kan. Nah itu Puan selain di Jakarta dulu di mana aja, paling suka di mana aja? Pastinya number one ya after Jakarta ya, karena Jakarta di after Jakarta is honestly Jogja. That's right. Memang harus Jogja ya. Selain Jogja mungkin Puan artinya begini Puan sekali datang ke Indonesia, saya nanti juga bisa bantu Puan karena kebetulan saya sekretari di Jogja Education. Jadi sehingga nanti ketika Puan ingin bekerja sama dengan bidang pariwisata, ada di Jogja bagus namanya STIPRAM, Sekolah Tinggi Pariwisata. Ada yang lain nanti kita bisa ajak. Atau mungkin juga Indonesia sendiri kan Puan sekali datang ke Indonesia ada kolaborasi di kota-kota mana lagi selain Puan tahu Jogja gitu.
Ada juga di tempat-tempat lain gitu kan, kerana saya sebetulnya sewaktu di sana udah ada pengalaman ke seluruh provinsi, kerana cuma saya enggak ke Papua aja, yang lain saya udah ke sana untuk mempromosikan education Malaysia kan di Indonesia, because we want Indonesia to come to Malaysia, kerana kita orang anak-anak Malaysia juga ke Indonesia. Betul. Untuk mengajar Puan, dan saya tidak tahu Puan Yohurin masih ada hubungan dengan Ministry Higher Education lagi atau tidak. Tapi yang jelas saya ingin memberitahukan bahwa education Malaysia di Jakarta itu sangat berbeda sekali ketika Puan sudah tidak di situ. Artinya komunikasi yang terjadi setelah Puan Yohurin bangun, kemudian bagaimana kedekatan dengan banyak university di Indonesia, tapi setelah itu kami sama sekali belum pernah ada surat atau komunikasi seperti terputus begitu ya. Dan mungkin alangkah baiknya juga bahwa sesuatu yang sudah baik yang sudah dilakukan itu bisa diteruskan sebenarnya, Puan, kalau kita. Kalau Mas dulu yang orang Indonesia namanya siapa yang staf Puan itu yang selalu ngikut Puan kemana-mana? Oh, ada beberapa orang itu di sana dulu. Ya, nggak apa-apa Pak Ed. Nggak apa-apa. InsyaAllah kita akan teruskan collaboration kita bersama Universitas Amikon dan juga universitas ataupun sekolah tinggi yang lain yang ingin adakan kerjasama dengan ISC ya. We are looking forward into the international collaboration ya. Bukan itu saja, mungkin juga rekomendasi daripada pihak Universitas Amikon sendiri untuk kita terus bergerak ke pihak internasional juga, memandangkan Universitas Amikon ini banyak networknya dengan universitas di negara-negara yang lain juga ya. We want to reach the star. We want to be like Universitas Amikon ya. InsyaAllah. 80 award internasional dalam masa sampai kat 20 tahun, enggak sampai kan? Tidak sampai. 210 award di dalam Asia Pasifik. So dan kalau kita lihat universitas di Malaysia sendiri pun ke tempat melakukan kerjasama dengan perfilman Malaysia, mengadakan kerjasama dengan Universitas Amikon kerana melihat model itu yang lebih efektif ya. Bukan untuk kemajuan modal instan anak-anak siswa untuk terus berkarya di dalam realitas kehidupan ya. Siap. Dan saya sangat tertarik juga ya apabila setiap kali wisuda ya. Wisuda itu kalau di Malaysia itu adalah convocation ya. Dan saya melihat pesanan daripada pihak Universitas Amikon kepada para wisuda graduates ya yang dah tamat kuliahnya, iaitu lulusan Amikon ini sentiasa memegang teguh kejujuran. Jadi itu saya melihat sesuatu yang saya rasa sangat sangat mendalam maksudnya ya, yang disampaikan kepada anak-anak kuliah yang telah menamatkan perguruan tinggi di Amikon, dan sering berkali-kali inilah yang ditanamkan di dalam diri lulusan daripada Amikon itu harus menjadikan kejujuran itu dalam menjalani kehidupan. Kejujuran ya mesti dipegang teguh sebagai satu prinsip hidup. Wah, ini sungguh luar biasa ya, kerana di situ dikaitkan juga sebagai kunci sukses bagi seorang individu. Bagaimana ini adalah idea dari siapa? Dari foundernya Prof. Dr. Suyanto ataupun gimana? Iya Puan, jadi Amikom itu Creative Economy Park secara keseluruhan membuat suasana di university itu ada yang namanya culture. Culture itu seperti purposing culture, enjoyment culture, learning culture, dan caring culture. Jadi 4 culture itu, purposing, kemudian enjoyment culture, dan caring culture, itu menjadi semangat ya, bahwa orang itu harus mau terus belajar, harus punya soft skill. Kamu cerdas tapi kamu
nggak baik sama orang itu kan jadi tidak punya manfaat banyak. Kamu berbisnis tapi nggak jujur, itu juga menyakiti orang. Padahal rezeki itu kan ada hal-hal secara logik kita dapatkan, tapi ada juga hal-hal yang berkaitan pada energi-energi baik. Nah, makanya semangat kepedulian itu, caring tadi, itu membuat orang itu harus lebih, orang itu harus jangan hanya mikirin dirinya gitu loh. Nah, kalau mikirin dirinya, nanti yang muncul adalah egoisme aja yang muncul gitu. Nah, makanya semangat itu kita tanamkan kepada mahasiswa. Ya, artinya berbuatlah kepada dirimu, jujurlah dengan karyamu gitu loh. Jujur dengan apa yang kamu bisa berikan. Termasuk jujur kepada calon mertua, Puan. Itu juga harus ditanamkan itu ya. Jadi harus jujur sama calon mertuanya. Jujur sama orang tuanya ketika kuliah ya, jangan artinya ilmu yang diperoleh itu hanya bisa berguna kalau kita berkongsi sama lingkungan di sekeliling. Lingkungan itu artinya orang di sekeliling kita kan. Jadi hari ini saya rasa Innovative International College juga begitu kan Puan ya. Ada semangat soft skill atau success skill yang memang ditanam. Benar. Kita sekarang ini dalam membentuk budaya cintakan inovatif. Alhamdulillah hingga saat ini we can work as a team. Kali itu sangat penting ya, apabila budaya kita itu sayang kepada satu organisasi dan kita bekerja dengan passion kita, dengan semangat kita yang ada, dan we can work as a team. Yes. Artinya di pihak leader, everyone is a leader, kan? Semuanya leader, tetapi berbeza kekuatan masing-masing. Jadi daripada top management hingga ke bawah, we are open-minded. We open kepada apa saja sesuatu idea yang bisa memberi kebaikan kepada inovatif. Jadi enggak semestinya di peringkat atas saja kami order, orang bawah enggak. Kami menerima. Jadi saya punya presiden ya, Ibu Syahwati, dan dibantu oleh vice president iaitu Encik Anas. Encik Anas adalah seorang yang nanti suatu hari Pak Erick mesti bertemu Encik Anas, seorang yang sangat muda, masih ni tetap tapi mempunyai satu pemikiran yang sangat brilian ya, melihat ke depan bagaimana membawa inovatif ke peringkat yang lebih tinggi ya. Jadi kita memberi ruang kepada karyawan-karyawan ataupun staf-staf di bawah di peringkat lecturer ataupun karyawan biasa untuk memberi pendapat. Kita ada ruang itu. Jadi kalau kita fikirkan kadang-kadang idea-idea ini kita tak pernah fikir di peringkat top management. Kadang pemikiran kita itu dah beda. Tetapi kalau di bawah, kadang-kadang kadang mereka nampak. Mereka lebih melihat apa yang berlaku di atas dan mungkin kita lupa bahawa orang memerhati. Jadi saya merasakan kalau ruang ini diberi oleh top leader, top management, dan kita bekerja sebagai satu keluarga, saya pasti ya dengan budaya yang kita terapkan, cintakan kepada satu organisasi, bukan saja di kalangan staff tetapi juga dengan anak-anak siswa merasakan apabila kita orang menyebut ISC, kita merasa ada rasa kasih kita pada ISC because we want to be the best. We want to be the best of salah satu perguruan tinggi di Malaysia di masa akan datang. InsyaAllah. Of course dengan mempunyai rakan kolaborasi seperti Universiti Amika. InsyaAllah. Sebenarnya memang Pak Erick, kita memang ada rencana kan untuk kolaborasi di sana dan melihat apakah bentuk kerjasama yang kita bisa lakukan untuk ke depan Kolej Inovatif. Cuma masa dan Allah belum mengizinkan masa kerana kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dan kerana itu kita terpaksa postpone. Tapi insyaAllah saya rasa mungkin saya akan berbincang untuk mengadakan secara Zoom bersama Profesor Dr. Pak Suyanto ya, untuk kita melihat bersilaturahmi. Saya membawa presiden saya dan juga vice president saya untuk kita melihat apakah yang bisa kita bawa dan kita
untuk kita sama-sama mencapai ultimate goals yang kita nak capai di masa akan datang. Wah, panjang sekali hari ini Pak Eric. Saya hari ini rasa macam udah makan soto pagi tadi ya, kerana kita bicara ataupun kalau di Jogja itu di Malioboro. Di Angkringan, ya, kopi. Ya, ada lagi yang baru Puan, banyak yang baru Puan. Kalau ke Jogja, siapkan waktu seminggu, ya. Jadi akan explore nanti. Saya sebetulnya ingin juga dosen-dosen saya, pensyarah-pensyarah saya untuk ke sana, seperti yang saya lakukan dulu kan, untuk melihat kan. Azmi, kalau boleh share gambar-gambar daripada Universitas Amikon, lihat bilik kuliahnya, teaternya, ruang teaternya, okey, kerjaan Azmi, can we share Cik Azmi? Okey. Okey, so jadi kalau kita lihat ni ini Universitas Amikon juga berwarna purple ya. Kita kita adalah purple. Purple itu warna, kalau filosofi Java itu purple itu tidak tidur. Purple itu terjadi, itu standby, iya. Orang yang selalu tidak tidur. Nah, selalu berpikir apalagi more like that. Kami pun di inovatif pun kami punya warna adalah purple. Jadi nampaknya memang sama ya, sehati sejiwa ya, gitu kan. Jodoh itu Puan. Kalau anda pensyarah yang belum married itu perlu dinikahkan ya. Oh, pensyarah di tempat saya ramai yang belum married ya. Waduh. Okey, kalau kita lihat itu di antara kolaborasi dengan industri dan juga universitas ya yang dipaparkan dalam Facebook Live. Ini adalah di antara animasi story ya, Battle of Surabaya yang telah membuatkan Amikon dikenali di seluruh negara, memenangi filem festival. Aji Saka ini yang selepas Battle of Surabaya kan? Akan, insya-Allah. Insya-Allah ya. Sebenarnya rencananya Aji Saka itu rencananya akhir dari 2020, tapi karena kondisi COVID seperti ini kita pending dulu. Insya Allah next year lah Puan. Karena tema bioskop di Malaysia Pawagam. Panggung wayang. Oh ya. Pawagam, yes. Pawagam karena di Indonesia pada tutup selama COVID-19 sehingga kita juga melihat ya ini break dulu nanti sambil mempersiapkan next year. Kita insya Allah bulan depan udah dibuka lagi. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so ini ada informasi lebih lanjut kalau siapa mau layari www.amikon.co.id ya. Okay. .ac.id. Nah, Cik Azmi, boleh tak kita perkenalkan founder ya, iaitu Profesor Dr. Pak Suyanto ya. Ada tak? Saya rasa saya ada bagi gambar tadi. Ada tak kalau boleh share founder dia? Ya, Pak Suyanto ni seorang yang sangat pemalu orangnya ya. Yang sangat simple ya orangnya. Ya. Ya, beliau sangat ini ya, sederhana ya. Jadi beliau sangat sederhana, luar biasa. Ini dia ya, Bapak Rektornya iaitu VC-nya dan juga owner dan juga founder kepada Amikon ya. Dimulakan dengan sekolah tinggi, kemudian terus naik mendadak menjadikan full flash university yang terkenal sehingga di peringkat antarabangsa. Jadi hari ini perkongsian ini saya rasa adalah sesuatu journey yang daripada mimpi menjadi realitas ya. Mungkin mimpi daripada
Prof. Dr. Suyanto yang ingin menjadikan Amikon ini ke peringkat yang membawa ke peringkat lebih antarabangsa sudah menjadi realitas ya. Pada mulanya mimpi kan, itu daripada kantor, kemudian daripada sekolah tinggi, college, kemudian nampaknya rezeki menyembelahi Pak Suyanto. Mungkin dari tadi the nawaitu yang daripada awal, apa juga spirit yang nak diletakkan di dalam kan banyak orang-orang yang sering ketemu kita setiap partnership, kolaborasi, ya semoga segera jadi university. Puan Yahurin, semoga saya doakan semoga segera menjadi university. Jadi doa orang banyak. Kami sedang berusaha keras untuk ISC menjadikan college university. Kali di Malaysia ni kita nggak bisa terus naik universitas, kita harus ke college university dulu, kemudian baru ke university ya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. InsyaAllah. Urusannya Puan, amin. Okay, so saya rasa perkongsian kita sudah sampai penghujungnya. Jadi kalau nanti insyaAllah di masa depan kita akan berbicara lagi tentang Universiti Amikon. Dan saya sekali lagi bagi pihak College Antarabangsa Inovatif ingin mengucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Eric Hadi Saputra, seorang sahabat yang memang saya hormati dari dulu hingga sekarang masih bersama saya. Jadi masih support me in whatever things that I do, and also now ingin saya gerakkan ke depan College Antara Inovatif untuk mendapat lebih banyak pencapaian seperti yang telah dicapai oleh Universitas Amikon ya. Jadi sekali lagi thank you very much, dan terima kasih juga kepada semua siswa-siswa di Universitas Amikon yang sama-sama menonton sesi live Facebook College Antarabangsa Inovatif. Mohon like kita, mohon follow kita, dan kerana every day kita ada Facebook live, kita ada sharing dengan dosen, pensyarah, dengan student, dan macam-macam live lah yang kita lakukan adalah untuk kita memaklumkan kepada, memberikan sharing kepada penonton di luar sana. Inilah College Antarabangsa Inovatif dan kami menuju kepada ultimate goals kami untuk mencapai status College University di masa akan datang. Dan kepada Pak thank you very much Prof. Thank you, dan kerana memberi izin kepada saya dan untuk berbicara bersama Pak Eric, dan to all Amikon family yang mengenali saya. InsyaAllah kita akan ketemu besar nanti, dan semoga silaturahmi yang kita jalinkan berkekalan hingga sampai selagi kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi sebelum saya mengakhiri ini, mungkin saya memberi ruang kepada Pak Eric untuk kata-kata nasihat yang final untuk College Antarabangsa Inovatif dan juga kepada semua penonton pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Puan. Para keluarga besar Innovative International College, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kerjasama ini bisa memberi manfaat banyak buat kita semua, Innovative International College dan Universitas Amikon Yogyakarta. Mungkin secara signing MOU kita belum melakukan, tapi sebenarnya kita sudah ber-MOU sejak beberapa tahun lalu ya. Karena hubungan baik ini mudah-mudahan saja Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita, kemudian urusan lancar, dan kami juga mendoakan mudah-mudahan Innovative International College segera berubah bentuk menjadi college university, dan itu bisa lebih banyak memberi manfaat kepada banyak orang. Terima kasih, mudah-mudahan sukses terus dan tetap selalu inovasi, kreatif, dan kita menjadi orang dan produk-produk kita selalu unggul. Itu Puan, terima kasih.
Ya, itulah tadi perkongsian saya bersama tetamu saya dari jauh, iaitu Pak Eric Hadis daripada Universitas Amikon yang jauh sebenarnya tetapi dekat ya. Jauh di mana lah? Jauh tetapi Jauh. dekat. Ya, seperti Kuala Lumpur, Jogja ya, dekat ya. Dan perkongsian yang saya merasakan boleh menjadi inspirasi kepada penonton yang melihat pada hari ini, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Eric, dan insyaAllah silaturahmi di antara Universitas Amikon dan juga IAC akan berpanjangan, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Dan saya juga memohon maaf sekiranya ada sesuatu yang keterlanjuran kata, sesuatu yang tidak berkenan di pihak saya mewakili IAC dalam sesi bicara kita pada hari ini. Sesungguhnya sesuatu yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan itu mungkin adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Begitu juga kepada para penonton, jika ada sesuatu yang saya salah membicarakan, yang mungkin memberi fakta-fakta ataupun informasi yang tidak berapa benar, saya sekali lagi menyusun 10 jari untuk memohon maaf. Tidak ada lain, niatnya adalah untuk membuat sharing ini demi kebaikan anak bangsa di masa akan datang. Jadi akhir kata, thank you very much Pak Eric. InsyaAllah lagi. Terima kasih. Yasmi, thank you. All the best to all the students from Amikon who is watching us. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi teknik informatika S2 dan program studi teknik informatika PJJ S2. Sedangkan fakultas jenjang S1 terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Fakultas Ilmu Komputer banyak memberikan penawaran dalam jurusan komputer yang memiliki prospek tinggi dalam dunia kerja dan wirausaha. Program studi tersebut diantaranya adalah S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika, dan D3 Manajemen Informatika. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki program studi diantaranya S1 Arsitektur, S1 Geografi, dan S1 Perancangan Wilayah dan Kota. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Sosial memiliki program studi diantaranya S1 Ekonomi, S1 Kewirausahaan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan S1 Ilmu Pemerintahan. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan mahasiswa dan akademis, Amikom menyediakan semua sarana dan prasarana dengan semaksimal mungkin, mulai dari puluhan sistem informasi akademis yang saling terintegrasi, ruang kelas yang kondusif, hingga lebih dari 17 lab komputer, hardware, serta broadcasting yang memadai. Selain pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman kegiatan melalui organisasi, baik organisasi keilmuan atau komunitas. Dengan adanya organisasi dan komunitas ini, mahasiswa dapat menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat melalui bangku kuliah.
Di samping itu, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk menimba pengalaman dengan cara magang secara langsung pada badan usaha milik Amikom, baik bidang film produksi film dan animasi, broadcasting maupun perusahaan hardware dan software. Sebagai tempat kuliah yang kompetitif dalam berbagai bidang, maka Universitas Amikom Yogyakarta selalu mendorong mahasiswanya untuk selalu mengikuti semua kompetisi yang diadakan internal maupun eksternal. Dari sini diharapkan mahasiswa dapat termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan diri. Di samping itu, untuk membangun jiwa kewirausahaan, Amikom tidak segan-segan mengadakan kegiatan entrepreneurship untuk mendorong mahasiswanya berwirausaha. Mari bersama-sama kita belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan diri sekaligus menimba pengalaman yang berharga. Bertahun-tahun institusi ini menggali dan mengembangkan kemampuannya untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, dan profesional unggulan bangsa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.amikom.ac.id atau pmb.amikom.ac.id. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park.